Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Nuke. Selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, lama tak jumpa. Ya, semuanya kita di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, sukacita, itu karena kemurahan Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau ekspresikan syukur kita, sukacita kita. Kita bangga mempunyai Allah yang seperti Dia. Melalui pujian penyembahan, biar itu sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat percaya bahwa kehadiran-Mu membawa satu dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Kau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam
Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Terlelap Kau menjagamu, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Jemaat saja bersama-sama akui Dia. Ya, amin. Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Ya, amin. Kau tidak pernah terlelap menjaga setiap kami. Amin. Bahkan Engkau tidak pernah terlelap menjaga setiap kami, karena Engkau ada di dalam kami. Engkau selalu ada bersama-sama kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena itu kami rindu untuk mengekspresikan sukacita kami. Bagaimana kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya ibadah raya pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi pusat perhatian kami. Pusat hidup kami. Pusat segalanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama, beri sorak-sorak yang meriah lagi.
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Hanya di dalam Dialah kekuatan kita, amin. Saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, firman-Mu yang selalu menuntun langkah hidup kami. Karena itu kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu kami siapkan hati kami untuk sebentar Engkau berfirman kepada setiap kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
kuasa tunggal hidup kami. Kami tahu bahwa kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Sebab itu kami bergantung penuh kepadamu. Berbicara buat semua kami yang hadir hari ini. Biar kami hidupi, mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup kami. Biar Tuhan dibesarkan, Tuhan dimuliakan dengan hidup kami yang boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi semua kami, sehingga pendengaran kami tajam mendengar suara-Mu. Kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan baik buat kita. Amin, saudara. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu kebenaran tentang bagaimana hidup kita bergantung sama Tuhan. Kalau kita tidak hidup berjalan bersama Tuhan, maka kita, istilah yang dipakai, sangat berbahaya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka dengan kata lain kita bergantung, meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, waktu kita minta tuntunan dari Tuhan, maka Tuhan ingin kita dengar suaranya. Kita peka hari-hari ini dengan suara Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita, jangan sampai kemampuan kita, apa yang kita kerjakan tidak lagi bergantung sama Tuhan. Wah, ini warning buat kita. Ini awasan buat kita sebagai jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Baik, kita akan lihat sama-sama dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Saya senang dengan ayat ini. Haleluya. Kejadian 3 ayat 8. Temanya, kalau Bapak Ibu senang dengan tema, maka ini temanya berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ya, ayat 8, mari kita baca sama-sama. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara duduk aja, kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Waktu Tuhan, biasanya Tuhan itu datang kepada manusia, berfellowship dengan manusia, memberitahu apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka kerjakan. Dan apa yang mereka kerjakan jadi begitu luar biasa. Dan satu waktu Tuhan datang, bukan fellowship, malah mereka bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada bersembunyi. Saudara, kita nggak bisa sembunyi, sebab mata Tuhan tembus lihat dimanapun. Kita nggak bisa sembunyi. Poin yang saya mau bagikan buat kita adalah gini: Tuhan mau berjalan bersama-sama kita. Ya, lanjut poinnya. Ya, kita akan lihat sama-sama. Berjalan di taman itu menggambarkan pertama, ada relasi. Nggak mungkin Tuhan mau ajak jalan kalau Tuhan tidak punya hubungan dengan manusia. Maka itu yang pertama-tama Tuhan adalah bangun hubungan. Saudara masih punya hubungan dengan Tuhan? Iya, puji Tuhan. Nah, kadang-kadang kesibukan kita membuat kita punya hubungan agak sedikit kendor ya. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau setiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan.
Hari-hari ini hubungan itu yang menentukan kita ketemu Tuhan. Kalau perhatikan, hari-hari ini yang menentukan kita ketemu dengan Tuhan adalah punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan hanya datang buat orang yang siap. Halo, sidang jemaat. Tuhan hanya datang buat orang yang siap. Nah, bagaimana siap kalau tidak punya hubungan? Yang kedua bukan hanya hubungan, tetapi kedekatan. Bapak Ibu masih dekat dengan Tuhan? Itu pujian luar biasa ya. Hanya dekat Allah, rasa tenang. Apa saudara? Hati di mana saudara? Ya, kadang-kadang dulu waktu kita sekolah kita, hati di mana? Hati di sini. Indah kan? Hati tidak ada di sini. Tapi hati itu ada di sini. Kalau perhatikan ya, di pengertianmu. Pengertian itu mahal. Semua katakan pengertian itu mahal. Pengertian itu mahal. Nanti kapan-kapan saya beritahu saudara, kalau tanpa pengertian saudara buta. Bahayanya itu. Haleluya, Tuhan mau supaya dia mau dekat, dia mau jalan, dia mau dekat dengan kita. Kenapa Tuhan mau dekat dengan kita? Supaya dia tuntun kita. Saya suka ini. Supaya dia tuntun kita. Haleluya. Istilah yang dipakai kata itu dekat untuk menuntun, ikut jejak dia, disebut mimeomai. Kita kenal dengan kata mimik. Jadi kita ikut. Mimik itu berarti wajahnya ada itu. Kita ikut. Jadi kita ikut. Kemana Tuhan jalan kita ikut. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Berjalan dengan Tuhan enak kan? Tuhan lebih tahu kita daripada kita tahu kita punya diri sendiri. Sebab dia tahu kita, dia mau supaya kita ada di proses. Jalan dengan Tuhan itu proses. Nah proses itu haleluya waktu kita jalani indah bersama Tuhan. Amin. Yang ketiga dikatakan bahwa akrab. Tuhan mau akrab dengan kita. Akrab yang Tuhan bilang begini, aku udah panggil kamu lagi hamba. Sebab hamba cuma ikut apa yang dia disuruh. Sana ada orang kan gitu, disuruh dulu berjalan. Hamba. Tapi Tuhan mau angkat kau, mau angkat kita lebih daripada sekedar hamba. Sebab kita semua adalah hamba Kristus. Amin. Hamba Kristus itu bukan hanya pendeta. Belum tentu loh hamba Kristus itu pendeta. Belum tentu. Tapi kalau kita pengikut Yesus mau berjalan bersama Kristus, kita adalah hamba Kristus. Amin. Haleluya. Yang Tuhan mau angkat kita lebih dari hamba Kristus, yaitu ini. Haleluya. Sahabat. Yang bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Lalu katanya perjanjiannya di dalam bahasa yang lain, ejaan dalam nama katakan rahasianya diberitahu. Gak mungkin orang yang baru kenal 1 tahun 2 tahun lalu dianggap sahabat, lalu dia mau ceritakan kita di malam saya tempeleng istriku. Doain lo, saya bertobat, doain. Nah mungkin. Tapi sahabat itu adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang tahu menjaga rahasia. Haleluya. Waktu dia mencurahkan itu, dia tahu bahwa dia aman di sana. Nah, Tuhan mau bergaul karib dengan kita yang apa saudara? Takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14.
Tuhan mau bergaul karib sampai rahasianya mau diberitahu kepada kita. Wow, waktu kita dapat janji Tuhan, haleluya, lalu kita hidupi itu, kita akan melihat, wah, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, haleluya. Nah, Tuhan ingin dekat dengan kita itu. Tuhan ini pernyataan yang agak sedikit nyeleneh ya. Kita ingin dekat dengan Tuhan supaya apa? Kita dapat berkat aja. Banyak kan anak Tuhan survei membuktikan begitu. Kita bisa dekat. Nah, kalau ada masalah baru kita dekat Tuhan. Untuk apa? Tolong Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan mau bukan sekedar itu, saya dekat dengan Tuhan karena Dia Tuhan. Kalau itu yang jadi, saudara, kita aman. Kami sedang masuk hal yang paling tidak aman. Paling tidak aman. Tetapi yang membuat kita tenang adalah waktu kita dekat dengan Tuhan. Saya alami hal yang paling terpuruk hari ini di dalam pelayanan. Mau bikin ini nggak bisa, mau bikin itu nggak bisa, mau bikin ini, aduh, rasanya dia bagaimana Tuhan? Secara manusia rasanya berat ya. Haleluya. Tapi mengapa bisa eksis? Itu dia, kita dekat dengan Tuhan, alami ketenangan, ada damai sejahtera. Kita tenang, hadapi, tenang, haleluya. Waktu kita tenang baru kita bisa mikir, oh mesti begini, mesti begini bersama Tuhan. Oh Tuhan buat begini. Haleluya, Tuhan baik. Oke saudara, yang Tuhan mau ada 3 hal itu. Berjalan bersama Tuhan berarti kita bangun hubungan dengan Dia. Kita punya relasi yang baik. Bukan hanya itu, tapi kita dikatakan bahwa kita dekat, bahkan kita akrab dengan Tuhan. Haleluya. Lanjut. Haleluya. Ya. Yang kedua, kita tadi dengan mengenai mendengar bunyi langkah Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita mendengarnya. Tuhan ingin kita mendengar. Kalau jalan di tehel ini dan berjalan di rumput, lebih lembut mana dengarnya? Nah, Tuhan mau begitu di saat kita punya, saya pakai kata sunyi itu baru kita bisa dengar suara Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Banyak sekarang gereja, nggak tahu dengan pandemi, banyak survei membuktikan begini bahwa sesudah waktu pandemi 1 tahun ini, sebelumnya itu gereja bikin program, gereja bikin kegiatan, bukan lagi mendengar Tuhan, bukan lagi mendengar Tuhan. Jadi sebelum melakukan dengan keahlian mereka, dengan kemampuan mereka, dengan apa yang mereka buat, adalah dengan kemampuan sendiri. Tapi yang Tuhan mau, sebelum kita melangkah, Tuhan mau kita dengar suaranya dulu. Kami waktu saya harus merintis di Surabaya, kami dikumpulkan sama-sama. Nah, ada satu sesi itu bagaimana kita sebelum membuat kita punya rencana kerja atau kalender kerja, kita perlu dengar dari Tuhan. Ada 4-5 orang yang dia masuk di level 1, kita berbagi, oke, semua kita naik. Hari ini kita ketemu, dengar apa yang saya dapat yang ini kita simpulkan
istilah yang saya pakai, kita buat kalender kerja 10 tahun ini yang akan kita kerja. Dan waktu kita melakukannya, pertolongan Tuhan nyata. Ada. Karena apa? Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Saya pastikan gereja ini akan lebih lagi, akan mencakup. Karena apa? Kita dengar Tuhan. Nah, kita duduk bersama dengan apa yang Tuhan mau. Tapi terjadi buat pribadi aja. Nah, kami buat jemaat itu, maaf ya saya pakai jemaat kami ya, waktu pribadi dengan Allah. Nah, waktu pribadi dengan Allah kami biasa ambil satu buku, satu kitab, baca di sana 1 pasal, 2 pasal. Lalu di antara 1 pasal, 2 pasal itu ada ayat yang sepertinya berbicara kuat. Nah, kita ambil itu sebagai pesan Tuhan. Ambil itu sebagai pesan Tuhan buat kita hari ini. Jadi aplikasinya, kita pakai aplikasinya seperti gadget aja, aplikasi. Kami aplikasi kita terapkan itu dalam hidup kita hari ini seperti yang Tuhan bicara buat kita. Dan hidup kita semakin bagus. Semakin bagus. Hidup semakin bagus. Orang, nanti saya akan tunjukkan akhir buat saudara. Kalau orang tidak mempersiapkan diri dengan melakukan apa yang Tuhan mau, maka dia punya ibadah jahat. Ibadahnya jahat. Haleluya. Tuhan tolong kita supaya betul-betul ibadah kita itu ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Kita memuji karena karya kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu, sidang jemaat, Tuhan berkati. Amin. Yang berikut ya. Ini luar biasa, satu contoh di mana Maria ini mengerti pentingnya prioritas. Maria begitu mengerti pentingnya prioritas. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 39, Marta kata, saudara ini sibuk, kerja keras. Tuhan gak larang loh ya, orang kerja keras Tuhan gak larang. Sibuk, Tuhan tidak larang. Dia datang dan dia mengadu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, masa Marta, saudaraku Tuhan, hanya duduk di situ. Anda lihat saya mondar mandir, saya kerja. Tapi jawab Yesus begini, Marta, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Oke, bagi kita baca aja supaya Bapak Ibu mengerti. Injil Lukas 10 ayat 39. Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus apa saudara? Mendengarkan apa? Perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita baca sama-sama apa kata Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa saudara? Duduk dan mendengar perkataan Tuhan.
Sibuk boleh, apalagi buat pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini sibuk untuk pekerjaan Tuhan, Pak. Gereja membutuhkan. Tapi lebih daripada itu, prioritasnya lebih daripada itu adalah dengar perkataan Tuhan. Itu yang Yesus bilang, lebih. Maria sudah ambil tempat yang terbaik. Kalau itu sidang jemaat lakukan, luar biasa. Waktu kita mau dekat dengan Tuhan, saya suka baca itu Mazmur 46 ayat 11. Saya hari ini kok pakai ayat agak banyak ya. Mazmur 46 ayat 11. Haleluya. Mazmur 46 ayat 11, dia berkata begini. Haleluya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang saya mau garis bawahi adalah ini. Berdiamlah. Baru kita tahu. Berdiam diri dekat dengan Tuhan. Baru prioritas yang berikut kita akan tahu. Tuhan itu luar biasa. Berdiam dekat dengan Tuhan. Berdiam. Kalau semua kita mengambil keputusan yang sama, berdiam diri di kaki Tuhan, baru kita akan tahu pengalaman nyatanya Tuhan yang berkuasa itu nyata buat kita. Karena ini yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini. Haleluya. Yesaya 40 dikatakan begini, bahwa orang yang berdiam diri di kaki Tuhan, Tuhan ganti. Tuhan ambil itu kekuatan yang lemah, Tuhan ambil kekuatan yang kropos, Tuhan ganti dengan kekuatan Tuhan sendiri buat kita. Kita mampu berlari, kita mampu berjalan, kita mampu berlari. Karena apa? Kita alami kekuatan Tuhan. Haleluya. Caranya di mana? Berdiam diri di kaki Tuhan, dengar suaranya. Haleluya. Maaf, suara saya agak besar. Karena itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan mau yang begini. Oke, lanjut. Haleluya. Kuncinya berjalan dengan Tuhan tiap hari. Tuhan bilang begini, apa? Matius 6, Yesus kata, jika engkau berdoa, masuk ke dalam pintu, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Itu rahasianya, mau berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak bilang bahwa harus 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tuhan tidak bilang kan, ada orang yang buat 6 jam, 7 jam, 8 jam. Pendeta yang sudah meninggalkan kita, yang jadi teladan buat kita. Pendiri GBPS itu bisa 6, 7, 8 jam sehari dia dengan Tuhan. Tapi apa Tuhan bilang harus 1 jam? Enggak. Tuhan cuma beritahu buat murid-murid, tidakkah engkau bisa bertahan dengan aku 1 jam saja waktu itu? Tapi waktu sekarang adalah begini, saudara. Kita masuk berdiam diri, bangun hubungan dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kita hidupkan itu. Haleluya. Mengapa tidak ada kunci khusus? Sebab Yesus itu kunci kita. Akan membuka segala. Waktu dia buka, aduh saudara, banyak hal yang terjadi dengan kita. Yesus itu kunci jawaban kita. Haleluya.
Tuhan tolong kita. Amin. Oke, lanjut. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Dunia sedang cari metode yang terbaik, tapi Yesus cari apa, saudara? Pribadi yang lebih baik. Yang lebih baik apa? Lebih baik karena mereka mengandalkan Tuhan, menghidupi apa yang Tuhan suruh. Nilainya berbeda. Saya beritahu saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita hidupi itu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan suruh berbuat kita, nilainya berbeda, kehidupannya sendiri berbeda, nilai dirinya sendiri berbeda dengan orang lain. Orang lain boleh, orang lain suka, dan orang lain menikmati, tapi waktu kita tidak, karena itu bertentangan dengan Tuhan. Kita hidupi yang benar. Memang banyak yang bilang bagus, tapi lebih banyak bilang kurang ajar dia itu. Sadrak, Mesak, Abednego hidupnya benar, tapi dicari-cari salah sampai salah. Daniel yang baik, yang benar, diisukan sampai harus dibuang ke gua singa. Sampai ke sana singa tidak bisa bikin apa-apa. Main-main sama Daniel. Kaget. Tapi orang yang diisukan dibuang ke sana, belum turun sudah dicabik-cabik. Kok Daniel tidak? Beda nilainya. Hidup kita beda nilainya. Di mana saja ditaruh sangat berbeda. Haleluya. Hari ini kantor cari orang yang nilainya beda. Perusahaan cari orang yang nilainya berbeda. Haleluya. Biar kita berjemaat di sini dapat menyatakan itu nilai yang berbeda. Amin. Harus sudah waktunya. Kalau kita sama dengan dia, jangan sampai kita ketinggalan waktu Tuhan datang. Tolong perhatikan ini, jangan sampai Tuhan datang kita ketinggalan. Kita sudah selamat, tapi apa artinya selamat yang tidak hidupi itu apa yang Tuhan mau? Tuhan tolong kita, amin. Semua topeng-topeng kita buang. Kadang-kadang kita buka topeng di sana. Kita ada di sini, wih, angkat tangan memuji Tuhan, wih, luar biasa. Orang bilang, ih dia rohani, bagus, setia. Tapi di luar sana, di rumah, saya akui saya banyak buat salah. Di rumah, papa yang jahat, suami yang nakal. Saya bukan nakal dengan wanita. Cuma saya tidak menghargai istri. Nakal. Tapi waktu bertobat berbeda. Ketika anak saya bisa melayani, haleluya, istri bisa, dan anak kita melakukan yang terbaik. Haleluya. Karena apa? Itu dia bertobat, nggak pakai topeng lagi. Kadang-kadang pendeta itu rohani waktu di mimbar, tapi dia rohana di rumah. Iya, dia rohani di mimbar. Kata-katanya bagus, teman dia sendiri tidak bisa hidupi. Haleluya. Tuhan tolong kita, amin. Amin, sidang jemaat. Amin. Tuhan lebih sayang saudara, sebab sidang jemaat berharga di mata Tuhan. Sebab itu dia mau beritahu kita hari ini. Haleluya. Lanjut. Haleluya. Haleluya. Obsesi itu apa? Sesuatu yang kalau kita baca di
kamus. Obsesi itu beda dengan cinta. Cinta itu murni, obsesi itu dangkal. Dia cuma bikin hati tak 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 tak, tapi enggak, dia semua sementara. Nah, Tuhan tidak mau itu. Apalagi kita dengan ilusi, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita betul-betul murni buat Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong. Kalau saudara mau lihat yang benar adalah yang berikut aja. Haleluya. Yang Tuhan tolong kita ini Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 di gadget itu. Bapak Ibu tidak dapat, harus pindah ke pasal 5 ayat 1. Di gadget tidak ada. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, tapi di gadget pasal 5 ayat 1. Haleluya. Jagalah, mari kita baca sama-sama aja. Ini ayat terakhir buat kita. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jaga langkah kita. Maksud jaga ini mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Tuhan bilang gini, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang dipuaskan. Jaga langkah kita. Jangan hanya karena kebiasaan. Saya orang Kristen, apalagi orang Ambon. Orang Ambon tuh tiap minggu mereka pergi gereja. Nggak pegang Alkitab, cuma pegang kidung jemaat. Alkitab yang kecil taruh di saku di belakang. Di gereja cuma menyanyi. Pendeta baca ayat amin terus. Amin. Senang sudah masuk gereja pulang. Tapi mabuk jalan terus. Nah, itu orang Ambon, bukan orang sini ya. Ya, karena apa? Tidak menjaga langkah ke rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita jaga langkah, harus ada mempersiapkan diri dengan betul. Sungguh-sungguh cinta Tuhan yang kuat. Aku mau ketemu Tuhan, sehingga pujian yang berbeda. Orang lain menyanyi, tapi aku menyanyi dari hatiku kepada Tuhanku. Aku rindu kepadamu Tuhan. Beda. Kita nikmati Tuhan. Bisa neteskan air mata, naikkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Hatiku ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Menghampiri untuk mendengar. Alkitab kata gini, lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Banyak orang datang ke gereja, mereka pikir baik, tapi sebenarnya ibadahnya jahat. Untuk mempersembahkan tidak boleh ada cacat sedikit pun di kuping yang kita korek, tak boleh, harus benar. Sebab itu Tuhan bilang begini, waktu mempersembahkan harus dibawa ke imam supaya dikoreksi imam, ini cacat apa enggak. Saudara, waktu datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup buat Tuhan. Halo. Roma pasal 12, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Nah, saudara sudah persembahkan tubuh buat Tuhan. Amin. Atau saudara sedang ikuti keinginan tubuh. Tahu keinginan tubuh? Bukan hanya rasa, tapi ada roh yang tidak bagus di situ. Yang kita kenal dengan keinginan daging. Waktu kita datang ke Tuhan, betul mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Amin. Amin.
mantap, gitu loh. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, lalu apa? Yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadahmu yang jangan sama dengan orang-orang yang bodoh. Kelihatannya mempersembahkan, tapi sebenarnya cacat di hadapan Tuhan, dan Tuhan anggap itu jahat. Masih buat salah di sana, tapi di sini angkat tangan ngomong kosong. Masih, tapi di sini kelihatannya rohani banget. Kita sedang pakai apa? Topeng. Mari kita lepas topeng semua, supaya ibadah kita itu menyenangkan Tuhan. Sampai sini yang bisa kenapa? Ibadah hari ini saya menyenangkan Tuhan. Udah ada yang angkat tangan. Betul ini gimana? Tuhan lihat hati loh ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong kita, amin. Haleluya. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan, dahsyat. Tuhan tolong kita sidang jemaat. Amin. Haleluya. Saya jemaat juga seperti saudara. Kita semua belum sempurna, masih bisa jatuh kan? Bapak Ibu masih bisa jatuh nggak? Masa? Ya. Kami sedang mengerjakan ini. Saya belajar di itu, dapat satu kebenaran yang disebut hafuta. Saya sedang mendalami itu. Hafuta itu pemuritan dalam perjanjian lama yang Yesus kutip kan 2 atau 3 orang. Itu perjanjian lama, 2-3 orang yang menjaga satu dengan yang lain. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, 2 atau 3 orang yang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ. Nah, di hafuta itu saya buat salah, saya bisa apa? Bisa mengaku di sana, saya bisa ini di situ, saya mengaku semuanya, dan kedua teman saya mendukung saya, meng-care saya, mendoakan saya, aman di situ. Haleluya. Nah, ini yang sedang kita buat. Memang mudah diucap, tapi tidak bisa nangkep dengan betul, pelan-pelan ya. Dan ini pemuritan yang sedang lagi saya belajar sama pendeta Edilio. Saya belajar di situ. Saya belajar. Nah, kita mau terapkan itu. Nah, ya haleluya, jemaat kami dan jemaat sini sama saja. Mari kita belajar. Amin. Kita belajar sama-sama supaya apa? Bertanggung jawab kepada orang-orang. Jangan seperti Kain dan Habel. Pada waktu Habel, apakah aku harus menjadi penunggu dia? Padahal kita dipanggil untuk menjadi penolong saudara kita. Di rumah ada istri, tolong saya. Tapi di luar kita ada satu sama lain yang jaga, 3 orang. Saling menjaga, saking care, saling berdoa, ketemu. Haleluya. Kalau itu terjadi, gereja ini akan kuat. Gereja yang Tuhan percayakan buat saya juga akan kuat. Kita kuat, sama-sama kuat. Kalau sini kuat, sana kuat, di mana-mana kuat, gereja jadi berkat. Amin. Haleluya. Tuhan tolong kita, amin. Supaya jangan kita punya ibadah-ibadah yang tidak benar. Kita menjadi persembahan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa menyerahkan sidang jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami dapat menerapkan apa yang kami dengar hari ini. Tuhan mau supaya kami berjalan bersama Tuhan, karena waktu Tuhan ada beserta kami, ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan, ada hal yang kita mampu melakukan, yang tidak mampu
kami lakukan, tapi kami mampu lakukan karena Tuhan beserta kami. Roh Kudus kasih karunia memampukan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran ini di roh kami, pengertian kami, supaya sungguh Tuhan kami melakukannya dan Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Kepala Ibu di tempat ini, Tuhan pakai mereka untuk menggembalakan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, sebab ada domba-domba lain yang akan masuk ke tempat ini. Berikan kemampuan itu Tuhan, supaya mereka menggembalakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa kalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita akan selalu dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat, tetap mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kita selalu menyukakan hati Tuhan. Amin. Saya percaya semuanya kita diberkati. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, keintiman kita dengan Tuhan semakin ditingkatkan, sehingga setiap langkah kita seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Bapak Pendeta Noke, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan pagi hari ini, sangat memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, hari ini Bapak Ance berhalangan hadir karena si Belanya ada kesehatannya kurang fit. Ya, kita berdoa untuk anaknya segera sembuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta Noke Patiasina. Iya, banyak diberkati kami semua hari ini. Iya, siapa yang menerima banyak berkat hari ini? Iya. Kasih karunia yang datang banyak berkat, yang mendengarkan kita diberkati. Iya. Sangat mendalam meskipun dengan durasi waktu yang singkat. Tapi kita semua tidak mau menjadi hamba yang jahat, ya. Tadi sudah dikupas tuntas. Biarlah kita duduk dekat, punya hubungan relasi yang dekat sebagai sahabat. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Noke, salam sama Ibu Betty. Ya. Bapak Ibu sudah sekalian, kita akan kembali beribadah minggu depan. Minggu pertama ibadah setelah Jaman Kudus, biar kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Mungkin ada yang hari yang banyak tidak hadir, beritahu, dan kita ingatkan mereka untuk mereka selalu beribadah dan dekat dengan Tuhan. Amin. Dari Bu Pastori ada mungkin yang sakit apa yang mau, belum ada? Sehat semua. Haleluya. Iya. Mungkin di PAW sebentar kita akan ngomong untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Iya. Dari Bu Gembala ada pengumuman? Tidak ada. Ya. Sementara kita terus berdoa untuk Indonesia, untuk Surabaya kota tercinta, ya, supaya COVID ini segera berlalu sesuai kita serahkan nama Tuhan, sehingga orang percaya boleh beribadah dengan normal kembali. Haleluya. Terima kasih, dan serahkan pada Bapak aja. Ya. Tuhan. Saya mengundang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oleh karena pagi ini kami boleh bertemu dengan Kau Tuhan. Ini karena anugerah-Mu, ini karena kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami diberi kesempatan, biarlah kami selalu duduk dekat seperti Maria, selalu mendengarkan isi hati-Mu, selalu mendengar firman-Mu, dan kami mau dengar Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi hamba-Mu yang jahat, tapi menjadi sahabat yang baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati Bapak Pendeta Noko Patiasi. Berkati pelayanannya, berkati keluarga, berkati apapun yang dilakukan, Tuhan membuat berhasil. Segala rencana proyek-proyek gereja, Tuhan yang memberkati. Bersama-sama dengan Ibu Bati, Tuhan Kau yang terus melawat hamba-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati mereka. Nama-Mu ditinggikan, mereka diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Tuhan, Kau yang memberkati. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak Bella Tuhan. Biarlah Kau yang melawat saat ini juga oleh biru kuasa darah-Mu, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Sehingga Bapak Ance dan Reni boleh beribadah Tuhan untuk ke depan. Persiapkan hati kami, persiapkan diri kami untuk ibadah, setiap ibadah Tuhan. Yang memberkati Indonesia, memberkati kota Surabaya tercinta. Biarlah orang-orang percaya boleh kembali beribadah dengan aman, dengan nyaman, untuk duduk dekat, mendengarkan firman-Mu, untuk memuji, menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yang memberkati sekali lagi orang-orang Lewi, para pelayan yang sudah berkat bekerja hari ini Tuhan, berkat-Mu tercurah. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu, untuk yang lanjut usia yang tidak bisa beribadah Tuhan, Kau yang memeluk mereka, Kau yang memberkati mereka, Kau dekat dengan mereka juga. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi, memberkati setiap jemaat mulai pagi ini sampai para Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan